Gelombang datar dalam ruang bebas ya. Jadi tujuan pembelajaran pada pembahasan ini, mahasiswa mampu mengaplikasikan persamaan Maxwell dalam menurunkan persamaan gelombang datar dalam ruang bebas. Jadi kita mengasumsikan dahulu ya sebagai pemahaman dasar awal bahwa gelombang datar ini bergerak di ruang bebas. Nah, meskipun pada kenyataannya gelombang datar tidak hanya bergerak di dalam ruang bebas, tapi nanti ke depan untuk medium-medium yang lain kita akan pelajari kemudian ya. Jadi kalau untuk pemahaman dasar, pemahaman awal, kita masuk dulu di persamaan gelombang datar dalam ruang bebas ya. Jadi karena pada ruang bebas ini banyak yang diabaikan gitu ya. Parameter-parameter yang diabaikan gitu untuk memudahkan perhitungan kita dan memudahkan pemahaman awal kita. Kemudian, mahasiswa mengetahui parameter-parameter gelombang datar dan memahami karakteristik gelombang datar yang merambat dalam ruang bebas. Ya. Jadi, persamaan Maxwell ini pasti punya parameter-parameternya ya, yang kemudian disebut sebagai gelombang datar. Nah, gelombang datar juga parameter tersebut yang punya karakteristik merambat di ruang bebas. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan sekarang. Jadi gelombang datar dalam ruang bebas, polarisasi gelombang, pointing vector, dan tinjauan daya ya. Gelombang datar ya. Paling mudahnya kita bisa memperhatikan seperti apakah gelombang itu adalah ketika kita melihat fenomena di suatu kolam misalnya, di suatu kolam yang tenang misalnya, kita melemparkan batu ke dalam kolam tersebut. Apa yang terjadi? Tentu akan ada riak ya, akan ada riak atau gelombang yang terjadi di danau tersebut gitu ya, misalnya atau di kolam tersebut gitu. Nah, fenomena gelombang elektromagnetik itu seperti itu bergeraknya. Ya, jadi nanti akan ada riak atau ada gelombang yang membentuk sinusoidal gitu seperti itu. Itu begitu juga yang terjadi pada gelombang elektromagnetik di udara. Jadi gelombang adalah suatu fenomena alamiah yang terjadi di dalam dimensi ruang dan waktu. Jadi ada dimensi ruang dan waktu. Maksudnya dia bergerak ya, bergerak memenuhi suatu ruang gitu. Jadi berpindah dalam ruang ya, dan bergerak juga dalam waktu perubahan. Jadi ada waktu pertama, waktu kedua, detik pertama, detik kedua, detik ketiga, detik keempat dan seterusnya. Juga perpindahan ruang gitu ya. Gelombang dapat diperhatikan sebagai gangguan yang merambat dengan kecepatan tertentu. Ya gangguan itu maksudnya ya seperti ketika kita melempar batu ke dalam suatu kolam, air yang asalnya tenang itu jadi bergelombang gitu ya. Jadi ada riak, ada gangguan. Jika gangguan tersebut merambat ke satu arah, maka disebut sebagai gelombang satu dimensi. Contohnya adalah gelombang datar. Ya, kita menggambarkannya sebagai gelombang datar. Kemudian gelombang datar dalam ruang bebas, gelombang elektromagnetik yang dipancarkan suatu sumber akan merambat ke segala arah. Jadi merambatnya ke segala arah. Ya, sebagaimana kita melemparkan batu ke dalam kolam, dia tidak merambat ke kanan saja, tapi ke segala arah. Jadi seperti lingkaran ya, riak-riaknya tuh. Jika jarak antara pengirim dan penerima sangat jauh dengan asumsi D, ya D itu adalah jarak antara pengirim dan penerima sangat jauh, D besar sekali, maka sumber akan dapat dianggap sebagai sumber titik dan muka gelombang akan berbentuk suatu bidang datar. Muka gelombang adalah titik-titik yang memiliki fasa yang sama. Amplitude medan pada bidang muka gelombang untuk medium propagasi yang serba sama adalah bernilai sama pula. Karena itu disebut sebagai gelombang uniform ya, atau serba sama. Jadi ini syarat yang perlu kita pahami. Kenapa suatu gelombang kita sebut sebagai gelombang datar?
adalah bila ya. Nah, ini ya. Bila jarak pengirim dan penerima sangat jauh. Jadi jarak pengirim dan penerima sangat jauh. Jauh itu relatif memang jika dibandingkan dengan besarnya titik sumber gitu kan ya, besarnya sumber. Ya kalau sumbernya besar, maka jaraknya misalnya gini, kalau sumbernya ukurannya dimensinya 1 meter, maka jaraknya hingga 5 meter keluar gitu ya dari arah sumber itu masih dikategorikan dekat gitu. Tapi kalau misalnya sumbernya adalah satu sumber yang sangat kecil gitu ya, misalnya ya, sangat kecil, maka jarak 2 meter ke kanan itu bisa diasumsikan sebagai suatu jarak yang sangat jauh ya, jarak yang jauh. Nah, ketika jarak jauh itu diasumsikan bila sumbernya ya dianggap sebagai sumber titik. Kemudian dianggap gelombang datar adalah bisa bila kita asumsikan antara titik sumber dengan titik pengamatan, di mana pengamatan itu penerima yang sangat jauh, garis lengkungnya itu sudah sebagaimana seperti bidang datar gitu kan. Pengamatannya ini hampir berbentuk bidang datar di sini. Kan kalau makin jauh lingkaran itu makin jauh gitu ya. Maka salah satu bagian yang kita amati itu bisa seperti bidang datar. Nah, itu yang disebut kenapa disebut bidang datar, gelombang datar. Jadi, syarat gelombang datar itu yang terjadi adalah sumbernya sumber titik kecil ya dan jaraknya sangat jauh. Jarak pengamatan antara sumber dengan penerima itu jauh ya. Dan sumbernya diasumsikan sebagai sumber titik. Seperti ini. Bisa difahami ya, kenapa disebut gelombang datar? Kenapa disebut gelombang datar? Yaitu syaratnya, bahwa sumbernya dianggap sebagai sumber titik, dan jaraknya adalah jarak yang sangat jauh, jarak pengamatannya jauh. Gitu. Kemudian, pasti gelombang, muka gelombang itu, nah ini yang kemudian kita sebut muka gelombang, adalah titik-titik yang memiliki fasa yang sama. Satu pengamatan fasanya sama, jarak kemanapun sama gitu ya. Kemudian amplitudo medan pada bidang muka gelombang untuk medium propagasi yang serba sama bernilai sama juga. Yang disebut dengan gelombang uniform atau serba sama. Jadi asumsinya kita bahwa gelombang itu merambat kemanapun arahnya gitu ya, sama gitu. Nah, kalau misalnya kita sebut gelombang serba sama. Jadi di situ ya, jadi di sini ada definisi gelombang datar, ada definisi serba sama ya. Jadi gelombang datar adalah gelombang yang kita punya asumsi bahwa sumbernya berupa titik dan jarak pengamatannya sangat jauh. Nah, itu ya. Itu harus dipegang konsepnya pertama. Kemudian gelombang datar pada ruang bebas. Persamaan gelombang datar dapat diturunkan dari persamaan Maxwell. Ya. Untuk udara ataupun vakum, persamaannya akan ditentukan oleh parameter mu0 dan epsilon 0. Persamaan Maxwell dalam medium udara dan bebas sumber adalah sebagai berikut. Ini adalah persamaan Maxwell dalam bentuk apa? Integral ya. Salah kan saya. Dalam bentuk diferensial. Ini ya, dalam bentuk diferensial. Divergensi epsilon sama dengan 0, divergensi H atau B ya sama dengan 0, curl sama dengan turunan D per dt ya, minus D per dt dari mu0H itu B kan ya. Kalau di sini juga harusnya divergensi B ya, tapi kan B itu sama dengan mu0H gitu. Kalau mu0H itu sama dengan 0, maka asumsinya juga tinggal nilai bergantung kepada divergensi H. Nah,
Kemudian yang keempat, kurel H sama dengan turunan epsilon 0 E. Ya, seperti itu. Ini hukum Maxwell dalam bentuk diferensial. Nah, medan listrik dan medan magnet dianggap dapat dipisah bagian ruang dan waktu yang berbentuk eksponensial kompleks. Ya. Jadi kita bisa menuliskan bahwa gelombang datar itu ada, tadi kan ada dimensi ruang dan waktu. Dimensi ruangnya diasumsikan dengan R ya, karena R posisinya kan R, X, Y, Z gitu misalnya, X, Y, Z. Sementara T itu adalah komponen waktu. R adalah komponen ruang ya, X, Y, Z-nya itu tadi, kemudian T itu waktu. Dan dituliskannya sama dengan realnya dari E ya, medan listrik, kemudian dalam bentuk ini R, E, J, omega T ya. Ini dalam bentuk eksponensial kompleks ya. Kemudian medan magnet juga sama penulisannya seperti itu. H, R, E, J, omega T. R itu dalam dimensi ruang ya. Jadi magnitudenya dalam dimensi ruang, kemudian dikalikan E pangkat J omega T. T-nya ada waktu di sini. Persamaan Maxwell menjadi kurel divergensi E sama dengan 0, divergensi H sama dengan 0, dan kurel E menjadi minus J omega mu 0 H, dan kurel H menjadi J omega epsilon E. Nah, oke, sebelum ke sini kita masih membahas gelombang datar. Saya perlihatkan dulu dari mana gitu ya penurunannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Kita lihat lagi ini ya. Saya lebih senang pakai bahannya ini. Nah, tadi kita sudah sebutkan lagi, tadi sudah saya sampaikan bahwa gelombang datar didefinisikan sebagai gelombang yang memiliki muka gelombang berbentuk bidang datar. Jadi kenapa disebut juga gelombang datar? Karena muka gelombangnya berbentuk bidang datar. Kenapa bisa jadi bidang datar? Karena asumsinya sumbernya berupa titik dan jaraknya sangat jauh. Nah, ketika jaraknya sangat jauh, kita akan merasa datar gitu. Ya sebagaimana kita melihat bahwa bumi ini kan bulat gitu kan, bumi ini bulat pada dasarnya. Tetapi ketika kita melihat sangat jauh gitu, seolah-olah datar aja yang terlihat gitu kan, seperti itu. Jadi asumsinya ya tadi sumbernya berupa titik, kita sebagai pengamatnya bentuknya kecil gitu ya, misalnya kalau kita melihat bumi dalam bidang datar kan, seolah-olah berarti kita yang mengamatinya adalah kecil sekali dan jarak yang pengamatan yang kita amati sangat jauh. Gitu juga dengan gelombang datar ya. Jadi sumbernya berupa titik dan pengamatannya sangat jauh. Muka gelombang adalah titik-titik di mana fase dan magnitud dari gelombang memiliki harga yang sama. Nah, pada masalah propagasi perambatan, gelombang datar fokus ditujukan pada gelombang yang merambat tanpa memperhatikan sumber gelombang. Jadi kita asumsikan sumber gelombangnya titik saja dalam bentuk ukurannya sebesar titik gitu ya, kecil. Diasumsikan daerah tempat merambatnya gelombang bebas dan dari sumber gelombang. Jadi source-nya free atau kita sebut sebagai free space gitu ya. Jadi udaranya gelombang bebas. Nah, persamaan gelombang pada daerah sumber gelombang dan ruang bebas, maka secara fisis dan matematis ya, sumber yang terletak sangat jauh sehingga rho V dan J dapat diset 0. Nah, tadi makanya kenapa dalam hukum Maxwell yang dalam bentuk diferensial yang tadi saya perlihatkan di awal, kok hukum Maxwell yang pertama sama dengan 0 gitu kan ya. Terus kemudian hukum Maxwell yang keempat kok tidak ada kerapatan arus gitu. Kok langsung turunan epsilon E terhadap waktu ya, turunannya terhadap waktu. Kenapa? Karena ketika pengamatan kita tadi
Jadi yang harus kita pegang adalah sumbernya berupa titik dan pengamatannya jauh. Ketika pengamatannya sangat jauh, ya, pengamatannya sangat jauh, sehingga Rove dan C dapat di set 0. Kenapa bisa di set 0? Tahu kan kita Rove apa Rove? Wahidin apa Rove? Kerapatan muatan volume, betul gitu ya. Nah, kalau Aprianti, kenapa? Apa J itu apa J? Kalau Adib, kenapa Rove dan J bisa di set 0? Atau Alif, kenapa Rove dan J bisa di set 0? Kenapa di set 0? Itu ada karena terletak pada jarak yang sangat jauh. Ya, kenapa bisa terletak sama jauh? Rove dan J dapat di set 0, kenapa gitu? Nah, ada yang terbayang kenapa bisa jadi 0? Ya pokoknya mah kecil sekali gitu ya katanya. Karena pengamatan sangat jauh, yang di sumbernya sangat kecil gitu ya misalnya ya. Jadi bisa di set 0, misalnya begitu. Tapi yang sangat yang yang menjadi concern itu adalah kenapa bisa kita sebut, kita set sebagai 0 gitu ya, adalah Rove itu apa? Rapat muatan. Rapat muatan tuh apa rumusnya? Muatan dibagi volume. Dibagi volume. Semakin besar, bagi jadi semakin kecil. Betul. Kalau rapat arus, berarti arus dibagi area atau luas, gitu kan? Ya. Berarti tadi pembaginya adalah komponen ruang ya. Pembaginya ada komponen ruang. Tadi rapat muatan berarti muatan dibagi volume, sementara rapat arus berarti arus dibagi luas gitu ya, dibagi luas atau area seperti itu. Nah, kalau misalnya jarak yang kita buat itu sangat jauh gitu ya, jaraknya pengamatannya sangat jauh, berarti yang tadi pembaginya volume, pembaginya luas, apa yang terjadi? Besar sekali kan? Ya, tadi betul Alif tidak bilang. Volume itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Kalau misalnya panjangnya besar sekali, lebarnya besar sekali, tingginya lebar sekali gitu ya, pengamatannya gitu misalnya. Terus sama juga dengan arus. Arus di mana di daerah itu pengamatannya, areanya panjang kali lebar gitu. Luas ya. Panjangnya sangat lebar sekali, lebarnya sangat panjang sekali, misalnya seperti itu. Apa yang terjadi? Pembaginya besar kan? Ya. Ketika sesuatu dibagi dengan yang sangat besar, apa yang terjadi? Satu dibagi tak hingga aja apa jawabannya? 0 ya. Seperti itu. Jadi kenapa kita bisa set itu 0? Karena tadi jaraknya yang sangat jauh direpresentasikan dengan pembaginya yang sangat besar gitu. Ya kan? Kalau pembagi sangat besar, maka muatan berarti tidak akan ada artinya gitu, muatan sedikit gitu ya. Sementara luas sekali gitu kan. Yang kita amati, jadi muatannya nggak kerasa gitu, 0. Sama rapat arus juga seperti itu. Arusnya jadi tidak terasa gitu ya misalnya.
seperti ketika kita mencelupkan tinta ya misalnya. Tinta itu kita anggap itu sebagai suatu konsentrat gitu ya, suatu konsentrat. Kita anggap sebagai konsentrat itu adalah muatan misalnya. Dicelupkan ke air seember kelihatan ada warnanya bisa berubah mungkin ya. Tapi coba kita celupkan ke kolam yang agak luas. Airnya akan berubah gitu kan? Seperti itu. Maka rapat muatan dan rapat arus bisa kita asumsikan hampir seperti tidak ada gitu ya. Gitu. Makanya pada gelombang datar hukum Maxwell itu berubah menjadi seperti ini. Sehingga hukum Maxwell untuk media perambatan berupa ruang bebas yang kita asumsikan sebagai gelombang datar, maka hukum Gauss itu menjadi seperti ini. Kan asalnya kita tahu kan divergensi E sama dengan rho V, gitu kan? Tetapi karena rho V-nya 0, maka divergensi sama dengan 0. Hukum Gauss yang kedua juga divergensi B sama dengan 0. Hukum Faraday, kita hafal masih seperti biasa, kural E sama dengan minus dou B per dou T. Hukum Ampere, kural B per mu 0 sama dengan dou epsilon E per dou T. J-nya sama dengan 0 gitu ya. Tadi J sama dengan 0. Jadi ini harus difahami sekali sejak awal. Kenapa hukum Maxwell-nya bisa berubah seperti ini? Karena tadi kita asumsikan bahwa jaraknya sangat jauh dan sumbernya berupa sumber titik. Gitu ya. Jadi berubah nih hukum Maxwell-nya ya. Kemudian selanjutnya kita akan mencari ya, kita akan melihat ya. Kondisi di mana apa yang terjadi bila diturunkan 2 kali gitu ya. Lakukan kural pada hukum Faraday. Jadi hukum Faraday kural E sama dengan minus dou B per dou T, dikural lagi dari kural epsilon E sama dengan dou per dou T dari kural B, gitu kan? Seperti itu. Nah, kemudian kita substitusi hukum Ampere, masukkan ini kan sama ya seperti hukum Ampere, kural B per mu 0 gitu ya. Kita masukkan bahwa hukum Ampere kural B adalah B per mu 0 sama dengan dou epsilon E per dou T. Maka kita masukkan ke sini. Jadi kural dari kural E sama dengan turunan D per dt dari besaran ini. Mu 0 dikali epsilon 0 ya, karena harusnya di sini ada epsilon mu 0-nya dikalikan epsilon 0 dari dou E per dou T. Maka jawaban dari ini kural 2 kali dari E itu sama dengan minus mu 0 epsilon 0 dou kuadrat E per dou T. Jadi turunan 2 kali dari E ya, turunan 2 kali dari E, tapi di sini adalah perkalian dari mu 0 epsilon 0. Kemudian perhatikan persamaan identitas vektor gitu ya, kalau kita tulis kural dari kural E itu akan sama dengan nilai dari divergensi E dikalikan divergensinya dikurangi divergensi kuadrat dari E. Sementara divergensi E kita tahu nilainya adalah 0. Maka kita akan dapatkan ini disebut harmonik ya, persamaan harmonik, kural kuadrat dari E minus mu 0 epsilon 0 dou E per dou T sama dengan 0. Pindah ruas maksudnya. Nah, persamaan tadi merupakan persamaan gelombang homogen untuk medan listrik. Dengan cara yang sama, persamaan gelombang homogen untuk medan magnet juga bisa kita ketahui. Jadi persamaan homogen untuk medan listrik dan ada persamaan homogen untuk medan magnet. Untuk medan listrik berarti turunan 2 kali dari E ya, dikurangi mu 0 epsilon 0 dikalikan dou di sini divergensi 2 kali dari E dikurangi mu 0 epsilon 0 dan turunan 2 kali dari E sama dengan 0. Begitu juga untuk B. Nah, ini menggunakan teori Laplacian ya. Jadi segitiga terbalik ini gradien terbalik ya, gradien kuadrat
merupakan operator Laplacian untuk bilangan skalar. Medan listrik merupakan vektor medan listrik ya dari EX. EX adalah nilai untuk komponen X-nya, EY adalah nilai untuk komponen Y, EZ adalah nilai untuk komponen Z. Maka untuk operator Laplacian untuk E dapat dilakukan dengan EX, EY, dan EZ. Turunkan 2 kali. Seperti itu. Nah, medan yang berubah terhadap waktu dan representasi fasor pada ruang bebas merupakan kebalikan dari medan statis. Kebalikan dari medan statis. Jadi, justru kalau medan statis adalah medan yang tidak berhubungan dengan waktu, tidak terpengaruh oleh waktu. Jadi justru komponen yang ada komponen waktunya nilainya 0. Sementara kalau medan yang berubah terhadap waktu, justru kebalikannya. Dia punya nilai kalau ada komponen T-nya. Gitu. Justru dia punya nilai kalau ada komponen T-nya. Medan elektromagnetis merupakan fungsi dari ruang dan waktu. Nah, ini kita pahami ya, balik lagi bahwa pasti pergerakan kayak tadi, pergerakan riang gelombang itu ada volume yang berubah, jadi ada yang memenuhi ruang dan ada yang memenuhi waktu. Jadi pada saat T1, T2, T3 dan seterusnya itu berbeda. Ada, jadi berbeda di ruang, berbeda di waktu. Untuk fungsi waktu seringkali digunakan fungsi sinusoidal karena secara praktek mudah untuk dibangkitkan dan semua fungsi periodik sembarang dapat dijabarkan ke dalam bentuk sinusoidal ya. Mengikuti hukum Fourier ya, Fourier series. Ketika sifat hukum Maxwell yang linear, maka sumber dengan variasi sinusoidal terhadap waktu menghasilkan medan listrik dan medan magnet yang juga berubah sinusoidal terhadap waktu. Nah, kemudian kita lihat, tadi ubah ke bentuk fasor. Kita ubah ke bentuk fasor. Rapat muatan ρ dan rapat arus J merupakan besaran yang bergantung atas variabel ruang dan waktu. Disebut dengan real time. Ya, artinya tadi kan muatan ada volumenya, dan muatan juga bisa berubah menurut waktu. Sama dengan rapat arus juga. Dia memenuhi volume, memenuhi suatu ruang, dan dia bisa berubah terhadap waktu. Domain waktu untuk ρ dan J dianggap bentuk kompleks dari EJ omega T. Nah, bentuk fasornya adalah EJ omega T. Jadi, EJ omega T, T-nya di sini adalah T waktu. Sehingga bentuk persamaan ρ R, T itu akan sama dengan ρ dalam bentuk realnya, dalam bentuk real yang bentuk memenuhi ruangnya dikalikan E pangkat J omega T. Sama untuk J juga seperti itu. Sehingga karena hukum Maxwell bersifat linear, jadi kalau yang mendukungnya bersifat komponen pendukungnya itu tergantung ruang dan waktu, maka medan listrik dan medan magnet pun akan linear, karena sifatnya linear, juga memenuhi domain ruang dan waktu ya. Jadi menulisnya E ini ruang ya, dia punya dimensi ruang dikalikan EJ omega T dalam dimensi waktu. Nah, kemudian ρ, J, medan listrik dan medan magnet adalah bentuk fasor. Ini bentuk fasor ya. Nah, bentuknya kalau R-nya sih vektor ya, tapi kemudian ininya ada topi di dalam bentuk fasor. Mencari bentuk real time-nya, ada bentuk realnya dari bentuk fasornya. Nah, kemudian penulisan hukum Maxwell untuk besaran yang dipengaruhi oleh ruang dan waktu akan menjadi. Nah, ini ke hukum Maxwell yang awal. Hukum Maxwell yang awal ya. Yang kita bahas adalah cara penulisan dalam ruang dan waktu. Ini cara penulisan dalam ruang dan waktu. Belum masuk ke pemahaman gelombang datar ya. Ini masih hukum Maxwell dalam penulisan fasor gitu ya. Jadi di sini divergensi epsilon E sama dengan ρ
Divergensi B sama dengan 0. Kurel E sama dengan minus 2B per 2T. Terus kurel B per mu 0 sama dengan C ditambah 2E epsilon E per 2T. Ingin menunjukkan ini saja bentuk fasornya. Akhirnya bentuk fasornya menjadi ini ya. Kalau E-nya ada berhubungan dengan ruang dan waktu, maka ρ-nya akan berhubungan ruang dan waktu. Sama menjadi medan listrik, medan magnetnya akan berhubungan dengan ruang dan waktu. Begitu juga untuk rapat arusnya juga akan berhubungan dengan ruang dan waktu. Jadi ada dimensi ruang dan waktu. Nah, kemudian besaran ini tadi kalau misalnya tadi ruang fasornya adalah kalau R, T, ρ R, T, kemudian kita bisa tuliskan menjadi ρ R dimensi ruangnya dikalikan waktu E pangkat C omega T. Dalam bentuk fasor ya, C omega T. Nah, berarti cara penulisannya sampai seluruh hukum Maxwell-nya menjadi setiap yang ada komponen T-nya gitu ya menjadi E pangkat C omega T. Perhatikan bahwa persamaan-persamaan di atas melibatkan turunan terhadap fungsi waktu dan fungsi ruang. Jadi ini hanya ingin memperlihatkan hukum Maxwell ketika kita rubah ke dalam bentuk fasor di mana ada di situ kita memperhatikan dimensi ruang dan waktunya. Nah, ini ya akhirnya menjadi seperti ini. Kemudian, nah kalau misalnya sudah E pangkat C omega T, berarti ρ juga misalnya rapat muatan ini jadi pangkatnya E C omega T. Nah kemudian diketahui, difahami bahwa turunan dari E pangkat C omega T itu turunan terhadap waktu dari E pangkat C omega T itu akan menjadi minus C omega. Ya. Kan D turunan ya do B dikali E pangkat C omega T turunan terhadap waktunya. Nah, itu akan menjadi J omega B. Begitu juga untuk E menjadi J omega epsilon ya. Jadi semua yang turunan karena fungsi ruang dan waktu maka nilainya menjadi J omega ya. E pangkat J omega T-nya menjadi J omega seperti itu. Nah, baru dari sini kita akan masuk ke tahap persamaan gelombang datar. Kalau ini ya tadi dalam hukum gelombang datarnya, maka hukum Maxwell yang pertama yang namanya rapat muatan dan rapat arus nilainya menjadi 0. Jadi divergensi E sama dengan 0, divergensi B sama dengan 0, kurel E menjadi minus C omega B ya karena turunan tadi turunan do B per do T dari E pangkat C omega B kali C pangkat E pangkat C omega T. Itu menjadi minus C omega. Ini harusnya ada mu-nya nih ya. Di sini harusnya ada mu-nya. Oh enggak, sorry. Belum ada mu yang di atas ya. Mu itu kalau H. Kalau B tidak ada mu-nya ya. Minus J omega B dan kemudian yang bawah menjadi J omega epsilon E ya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk dalam bentuk homogen fasornya masih sama, tapi di situ mu 0 epsilon 0 turunan E per dt menjadi ini fasor kuadrat ya gradien kuadrat E ditambah omega karena E-nya turunan ini do kuadrat do T kuadrat jadi omega kuadrat mu 0 epsilon 0 E sama dengan 0. Ini bentuknya seperti itu. Jadi ingin memperlihatkan ke dalam bentuk fasor di mana E pangkat C omega T menjadi C omega kalinya gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Selanjutnya, gelombang datar memiliki muka gelombang berbentuk bidang datar kan? Muka gelombang berbentuk bidang datar ini didapat jika gelombang berasal di tempat yang sangat jauh,
Gelombang datar merupakan gelombang yang paling sederhana karena sistem koordinatnya cukup dengan koordinat kartesian. Kemudian selain gelombang datar, ada juga gelombang lain yaitu gelombang silinder dan gelombang bola. Ada juga ya. Kalau gelombang datar memang dimensinya di kartesian. Nah, ini variasi persamaan gelombang medan listrik dan medan magnet pada muka gelombang adalah 0 jika muka gelombang terletak pada bidang Z konstan, maka variasi medan listrik dan medan magnet terhadap variabel XY juga adalah akan 0 nilainya. Kalau di dalam Z-nya konstan, maka di bidangnya, jadi bidang XY-nya itu juga akan 0. Seperti itu. Ini tadi kita sudah punya hukum Faraday, hukum Faraday dalam bentuk fasor J omega ya. Jadi kural E sama dengan minus J omega B. Itu sama dengan ketika kita mencarinya menggunakan determinan ya, determinan AX, AY, AZ, kemudian do per do X, 0, do per do Y, 0, do per do Z, EX, EY, EZ. Nah, akhirnya kita mendapatkan minus J omega BXAX ditambah BYAY ditambah BZAZ. Untuk turunan EZ, EYEZ, kita buat determinalnya, ini jawaban komponennya. Jadi kalau misalnya do EY, do Z, do EY, turunan ya, turunan dari sini nih, turunan EY, berarti AX ya, nah, komponen J omega BX. Ini komponen Y-nya dan ini komponen Z-nya nilainya 0. Begitu juga untuk hukum Ampere sama ya. Nah, nanti kita akan peroleh persamaan seperti ini. Dari persamaan 3 dan 6 diketahui tidak ada komponen medan listrik dan medan magnet yang searah dengan arah rambat, maka EZ dan BZ sama dengan 0. Dari persamaan 1 dan 5 diketahui ada keterkaitan antara EY dan BX, dan dari persamaan 2 dan 4 diketahui ada keterkaitan antara EX dan BY. Ya. Akhirnya kita turunkan dari persamaan ini, maka kita akan dapatkan tadi persamaan harmoninya yang homogen, ya, persamaan homogennya, maka kita akan mendapatkan persamaan gelombang yang kita tulis sebagai EX sama dengan E minus J beta 0Z ditambah EM E J beta 0Z, di mana beta 0 sama dengan omega akan mu epsilon, sama dengan omega dibagi 3 kali 10 pangkat 8. Yang komponen positifnya merambat ke arah Z positif, yang komponen negatifnya merambat ke arah Z negatif. Jadi di sini adalah medan listrik ya. Medan listrik ini EX ada komponen yang merambat ke sumbu X negatif, ke arah sumbu Z negatif dan ke arah sumbu Z positif. Maka kita akan mendapatkan persamaan gelombang umumnya itu adalah seperti ini. EX Z, T, EM cos omega T dikurangi beta 0Z ditambah sudut ya, EM cos omega T ditambah B0Z ditambah sudut. Jadi misalnya ini ya, saya tuliskan di sini. Dari persamaan yang tadi kita turunkan, yang dari persamaan ini ya, dari persamaan Maxwell yang ketiga, dari hukum Maxwell yang ketiga dan 4 ya tadi, setelah diturunkan akhirnya kita akan mendapatkan medan listrik EX ya, di mana ini dalam ruang dan waktu sama dengan ada komponen yang merambat ke arah sumbu negatifnya ya, dari pangkat E plus E pangkat
minus J beta J omega beta 0 Z ditambah dengan E yang berambat ke negatif E pangkat plus J beta 0 Z. Ya. Kita akan dapatkan ini ini rumus dari persamaan gelombang ya. Persamaan gelombang medan listrik. Medan listrik ya. Persamaan gelombang medan listrik. Nah, ini kemudian juga bisa dituliskan sebagai EE sama dengan E ya. Menjadi EM, M magnitudenya ya, dikalikan dengan cos dari ini, cos omega T merambat ke Z positif, berarti negatif di sininya ya, beta 0, Z ya. Kemudian ditambahkan dengan sudut tertentu kalau itu ada. Dan ini kemudian di sini EM cos omega T ditambah beta 0 Z dikurang ini theta. Nah. Ini ditambah sudut juga tertentu. Ini artinya kalau di sini negatif, nah ini negatif berarti dia merambat ke sumbu positif. Di sini adalah merambat ke arah Z positif. Nah, di sini merambat ke arah Z negatif. Ya. Jadi hukum dasar awalnya itu adalah ini minus J omega kan, minus J omega. Minus J omega ya. Kita lihatlah dari awal di hukum Maxwell yang ketiga kan bahwa curl E sama dengan minus D per dt kan dari B. Gitu kan. Minus D per dt dari B. Maka kemudian kita menjadi, kalau dalam bentuk fasonnya, berarti curl E sama dengan minus J omega B, gitu kan ya, minus J omega B. Nah, ini B-nya beda di sana, medan magnet, di sini B-nya adalah konstanta fasa ya, konstanta fasa. Nah, jangan lupa ketika ini negatif ya, berarti dia merambat ke arah positif. Tapi kalau di sininya positif, dia merambat ke arah Z negatif. Jadi gelombang elektromagnetik itu pasti komponennya ada yang merambat ke arah ya. Ini gelombang misalnya ya. Ini merambat ke arah Z positif. Dan di sini juga akan ada merambat ke arah Z negatif. Ya. Kalau ini titik pusat pasti begitu dia. Merambatnya seperti itu. Gelombang elektromagnetik ya sama seperti tadi ketika saya sebutkan di awal, sama dengan ketika kita melemparkan batu ke kolam. Dia kan bergeraknya tidak hanya ke kanan saja, ke kiri juga ada gitu. Maka di sini disebutkan bahwa gelombang elektromagnetik itu yang merambat ke arah Z positif dan Z negatif. Nah, tapi nanti yang akan kita pelajari, kita asumsikan yang berambat ke arah positif. Gitu. Ya. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, gelombang
gelombang merambat ke arah sumbu Z positif dan ini gelombang merambat ke arah sumbu Z negatif. Nah, tadi kita tinggal tuliskan gelombang yang merambat ke arah sumbu Z positif itu adalah EX sama dengan EM. EM itu adalah magnitudnya cos omega T dikurang beta 0 Z. Ya. Dan yang ke arah sumbu Z negatif berarti EM cos omega T ditambah ya. Kalau tadi minus, sorry. Sini minus omega T minus beta 0 Z. Kalau di sini plus beta 0 Z. Nah, ini. Nah, di sini kita tadi mengenal konstanta fasa ya. Konstanta fasa mana di sini? Konstanta fasa atau B0 ya. B0 itu beta 0 nih, beta 0 bukan B0. Beta 0 sama dengan omega akan mu 0 epsilon 0 atau besarnya akan sama dengan omega dibagi 3 kali 10 pangkat 8. Nah, kita mau buktikan nih. Sebelumnya kita sudah mencoba belum yang bahwa mu 0 dikalikan epsilon 0 itu pasti 3 kali 10 pangkat 8. Kita ingin menuliskan bahwa beta 0 sama dengan omega akar mu 0 epsilon 0. Nah, kita ingin tahu kenapa tadi ini sama dengan omega dibagi 3 kali 10 pangkat 8 nih ya. Berarti 1 per akar mu 0 epsilon 0 sama dengan berapa? 3 kali 10 pangkat 8. Coba hitung. Coba kalian hitung sendiri ya. Coba hitung sendiri. Mu 0 berapa mu 0 nilainya? 4 pi kali 10 pangkat minus 9 Henry per meter. Epsilon 0 besarnya adalah 1 per 36 pi kali 10 pangkat minus 9 juga ya. Ada yang mau koreksi? Saya jadinya. Empat pi kali 10 pangkat minus 7 Henry per meter ya. Ini 1 per 36 pi, pi-nya di bawah kali 10 pangkat minus 9 ya. Farad per meter. Ya. Atau akan sama dengan 8,854 kali 10 pangkat minus 12 farad per meter. Ya. Ini sama. Coba saja kita kalikan mu epsilon. Mu epsilon, saya ya di sini. Mu 0 epsilon 0 sama dengan 4 pi kali 10 pangkat minus 7 dikali dengan 1 per 36 pi kali 10 pangkat minus 9. Berapa ini? Ini dengan ini coret sama dengan berapa? 1 per 9 kali 10 pangkat minus berapa ini? 7 ditambah 9? 16 ya. 16. Maka kalau
1 per akar mu 0 epsilon 0 akan sama dengan 1 per akar berapa? 1 per 9. Ya, 10 pangkat minus 18. Ini 1 di atas, ini di bawah, ini diakarin jadi berapa? Jadi diakarin 1 per 9 diakar jadi berapa? 1 per 3 ya. Makin kecil, kelihatan enggak? 1 per 3 kali akar dari 10 pangkat minus 16, 8 ya. 10 pangkat minus 8. Dibagi 1 per berarti tinggal pindahin ke atas. 3 kali 10 pangkat 8. Betul kan? Ya. Akan sama dengan. Nah, jadi kalian bisa memudahkan kalau misalnya diingat-ingat saja. Kalau 1 per akar mu 0 epsilon 0 sama dengan 3 kali 10 pangkat 8. 3 kali 10 pangkat 8 itu apa? Besar apa? 3 kali 10 pangkat 8 besar apa? Cahaya. Kecepatan cahaya. Ya, betul. Jadi nanti 1 per akar mu 0 epsilon 0 sama dengan C. Ya. Ingat-ingat. Nah, berarti di sini beta sama dengan beta 0 ya. Ini harus beta 0. Nanti beta ada lagi yang lain. Omega dibagi C. Gitu ya. Oke ya. Kita lanjut lagi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Faras nggak masuk ya, Faras? Gimana, Wahidin? Bisa dipahami, Alif? Ya, harus baca-baca lagi sih. Tadi ulang lagi ya. Tadi ulang lagi. Nah, berarti pada gelombang datar ini kita tadi akan mengenal beta nih ya, beta 0. Mengenal EX ya. EX-nya dalam komponen ruang dan waktu, EM-nya itu adalah magnitud, cos omega T nih, kita akan banyak menemukan beberapa simbol ya. Ada omega T dikurangi beta 0 dan di sini juga ada Z gitu ya. Mana lagi kemudian beta 0 sama dengan omega akar mu 0 epsilon 0 gitu ya. Nah, kemudian kita juga akan mengenal yang lainnya. Ya. Di sini ada komponen perbandingan antara medan listrik dengan medan magnet. Perbandingan antara medan listrik dan medan magnet kita sebut dengan eta 0. Ini eta namanya ya. Eta 0. Eta 0 itu disebut sebagai impedansi intrinsik. Impedansi intrinsik besarnya adalah akar mu 0 epsilon 0. Mu 0 dibagi epsilon 0 besarnya sama dengan 120 pi atau sama dengan 377 ya. Ya, tinggal kalian hitung aja kan seperti itu ya. Etanol
eta 0 sama dengan akar epsilon 0 dibagi mu. Terbalik kah? Terbalik dong. Mu dibagi epsilon. Mu 0 dibagi epsilon 0. Benar 120 pi? Ya udah, kita hitung aja lah biar kalau kita yakin. Mu 0 berapa tadi? 4 pi, sekalian ngafalin, kali 10 pangkat minus 7. Kemudian epsilon 0, 1/36 pi, kali 10 pangkat minus 9. Ini sama dengan, berarti kan 4 pi dikali mu 0-nya di sini berarti tinggal 4 pi dibagi 1/36 pi itu berarti dikali ya. 36 pi kali 10 pangkat berapa? 2 ya. Plus 2 ya. Minus 7 ditambah 9 jadi plus 2 ya. Akar 4 kali 36 berapa? Ini jadi sama dengan 2 dikali 6 pi kali 10. 2 kali 6 berapa? 12 ya. 12. Betul ya? Nah, tadi kita mengenal. Berarti di sini pada konsep gelombang datar ini kita mengenal tadi medan listrik, ada medan listrik magnitud juga ya, ini dalam ruang dan waktu. Cos omega T dikurangi beta 0 Z. Nah, satuan dari medan listrik adalah volt per meter. Nah, ini tapi nanti merambat ke arah sumbu apa? Misalnya sumbu AX biasanya. Nah, gitu. Di sini kita akan berarti mengenal apa aja nih yang baru. Yang baru kita ada di sini adalah impedansi intrinsik. Kemudian kita akan mengenal lagi di sini apa magnitud ya. Kemudian di sini kita akan mengenal lagi W. Omega. Omega itu apa omega? Omega adalah 2 pi per P. Nah, 2 pi per 2 pi per P. 2 pi F ya. Kita sebut apa ini di sini? 2 pi F itu adalah kecepatan sudut. Omega itu adalah kecepatan sudut. Terus kemudian kita juga mengenal ini. Beta 0. Apa itu beta 0? Tadi konstanta fasa. Besarnya sama dengan omega akar
mu 0, epsilon 0. Itu ya. Kalau B0 gitu. Terus kita mengenal apa lagi? Ada lagi yang baru di sini. Yaitu kita mengenal Z di sini. Dan di sini AX. Z di sini artinya apa? Z di sini artinya arah rambat. Jadi gelombang ini merambat ke sumbu Z. Ya, makanya tadi Z positif, Z negatif. Beta 0, Z. Z-nya itu menunjukkan ke arah rambat. Arah rambatnya ke arah sumbu Z positif. Nah, ya. Kemudian ini kan negatif ya, jadi positif. Kemudian kita mengenal AX. AX itu kita kenal sebagai arah getar. Searah sumbu X. Positif. Arah getar. Nah, pada gelombang datar, ya, pada gelombang datar ini, kita mengenal arah rambat dan arah getar. Ya, ada arah rambat dan arah getar. Kok bisa sih? Apa yang disebut dengan rambat? Apa yang disebut dengan getar? Kalian perhatikan. Ketika kita ngelempar batu ke kolam, ya ulang lagi, ya memang seperti itu contohnya gitu ya. Gelombang yang namanya gelombang. Gelombangnya merambat kemana? Gelombang airnya merambat kemana? Menjauhi pusat, gitu kan ya? Menjauhi titik titik tengahnya gitu kan? Menjauhi. Ya enggak? Gelombangnya itu pasti menjauhi ke sana. Makin ke sana, lingkarannya makin besar, tapi kemudian ketinggiannya makin pendek, gitu ya? Gitu kan? Kalau kita melihat di sini, misalnya ya, di video gelombang, sebentar saya perlihatkan. Nah, kelihatan gelombang? Terlihat nggak? Ada naik turun, ada perambatan energi ya. Kelihatan ya? Nah, kalau gelombang elektromagnetik itu nanti naik turun, dan di sini ada arah rambat. Jadi yang ke kanan itu adalah arah rambat, ya. Kemudian yang naik turunnya itu adalah arah getar. Ya. Seperti menggambarkan body wave. Ingat kalian body wave tahu? Contoh body wave. Body wave tahu? Kalian dulu saya waktu di ospek disuruh bikin body wave misalnya ya. Jadi bareng-barengan sama teman bergerak ya. Jadi ada yang berdiri, kita hanya berdiri ya, berdiri maksudnya bangun berdiri gitu. Tapi bangun berdirinya tuh merambat ke kanan gitu ya, merambat ke kanan atau ke kiri gitu ya.
Nggak kelihatan, ini body wave yang lain. Oke, jadi ketika kita membuat body wave ya, misalnya ya, ketika kita membuat body wave, ada yang naik turun kan? Ya, ada yang naik turun. Terus ada yang kemudian gelombang itu merambat ke kanan. Nah, yang naik turunnya itu disebut arah getar. Yang ke kanannya itu disebut arah rambat. Nah, berarti kalau di sini ada persamaan medan elektromagnetik seperti ini ya, persamaan gelombang listrik, di mana di sini ada komponen Z dan AX. Nah, AX-nya berarti arah getarnya ke arah sumbu X dan arah rambatnya ke arah sumbu Z. Seperti itu. Di mana gelombang elektromagnetik itu akan saling tegak lurus. Jadi arah getar dengan arah rambat itu akan saling tegak lurus. Tidak dalam arah yang sama. Arah getar dengan arah rambat itu mesti dia saling tegak lurus. Dan komponen saling tegak lurusnya lagi ada yang lain. Ada medan listrik, dia akan tegak lurus dengan medan magnet. Medan listrik akan tegak lurus dengan medan magnet. Jadi kalau misalnya arah getar medan listrik ke arah sumbu X, maka arah getar medan magnet adalah tegak lurusnya lagi. Yaitu misalnya ke arah sumbu Y dan kemudian arah getarnya ke arah sumbu Z. Jadi medan listrik, medan magnet ya. Kalau kita punya ini ini medan listrik ya. Ini medan magnet. Maka arah getarnya ke sana positif. Oke, perambatannya positif ya. Sama. Jadi mengikuti kaidah tangan kanan atau sama dengan ketika kita memutar skrup ke kanan ya, putar skrup ke kanan terus didorong gitu kan. Putar skrup itu ke kanan terus masuk skrupnya. Atau sama dengan ketika kita menggunakan ini ya, medan listrik, medan magnet dan arah rambat ya. Saling tegak lurus. Kalau ini medan listriknya ke arah sumbu X, medan magnet ke arah sumbu Y, maka arah getarnya sumbu Z positif. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Boleh ditanya. Saya, Bu. Bisa dipahami? Izin bertanya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi tadi hal-hal yang baru ya. Nah, kemudian ada ketentuan lainnya gitu ya, yang menyebutkan bahwa medan listrik dan medan magnet harus saling tegak lurus dan keduanya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Jadi medan listrik, medan magnet ya. Jadi kalau kita punya kaidah tangan kanan ini, medan listrik, medan magnet, maka arah rambatnya akan tegak lurus satu sama lain ya. Arah rambat gelombang didapat dengan melakukan cross product antara E dan H ya. Kemudian rasio antara E dan H adalah impedansi intrinsik ya. Jadi perbandingan antara medan listrik dan medan magnet kita sebut sebagai impedansi intrinsik atau gelombang yang pada media ruang bebas merupakan bilangan real. Artinya medan E dan medan listrik dan medan magnet sefasa. Jadi hasilnya real ya, 120 pi atau sama dengan 377 besarnya ya. Kemudian panjang gelombang lambda adalah jarak Z yang ditempuh di mana pada jarak Z tersebut terdapat perubahan fasa sebesar 2π. Ya. Fasa gelombang adalah E pangkat plus minus ya, J beta 0Z berarti beta 0 lambda sama dengan 2π.
Beta 0 lambda sama dengan 2V. Jadi 2V itu sama dengan satu gelombang ya, panjang gelombang. Beta 0 lambda sama dengan 2V, di mana lambda sama dengan 2V per beta 0, di mana 2V per omega akar mu 0 epsilon 0 adalah C per F. Ini masuk ya, bahwa panjang gelombang itu adalah perbandingan antara C per F ya. Atau frekuensi adalah C per lambda ya. Itu masuk ke hukum yang biasa sudah kita hafalkan atau sudah kita tahu sejak SMA ya. Kalau misal panjang gelombang itu sama dengan kecepatan cahaya dibagi frekuensi gitu ya. Kecepatan fasa VP, bedakan konstanta fasa dengan kecepatan fasa. Kecepatan fasa adalah jarak yang ditempuh satu titik yang fasanya sama dibagi dengan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tersebut. Fasanya konstan. Omega T dikurangi beta 0Z sama dengan konstan. Diturunkan terhadap jarak terhadap waktu ya. Jarak terhadap waktu adalah kecepatan ya. Turunan jarak terhadap waktu adalah kecepatan. VP sama dengan omega dibagi beta 0. Di omega dibagi omega jadi 1 per akar mu 0 epsilon 0 sama dengan C ya. Kecepatan cahaya. Itu kalau kita berada di ruang bebas. Nanti kalau pada dimensi atau pada medium yang lain pasti akan ada penyesuaian ya. Jadi di sini ada kecepatan fasa VP, kecepatan fasa besarnya omega akar dibagi bio 0. Omega dibagi beta 0. Omega dibagi beta 0 ya. Kecepatan fasa. Sementara beta 0 itu adalah konstanta fasa ya. Nah, tentukan konstanta propagasi B0 atau konstanta, sebetulnya B0 itu konstanta fasa, tapi karena konstanta propagasi alfanya sama dengan 0, bisa diasumsikan konstanta propagasinya sama dengan beta 0, dan panjang gelombang lambda juga persamaan medan magnet real time jika diketahui persamaan medan magnet di udara sebagai berikut. Nah, kita masuk ke persamaan gelombang. Persamaan gelombang ini mudah ya. Biasanya kalau UAS itu bagus-bagus karena persamaan gelombang itu biasanya lebih mudah. E ya, komponen medan listrik dalam ruang dan waktu Z, T sama dengan 1,51 kali 10 pangkat minus 3 cos 2V dikali 10 pangkat 7T dikurangi beta 0Z AX. Oke, sekarang kita coba seperti ini ya. Nah, harus kita ingat persamaan umum gelombang itu adalah E dalam ruang dan waktu gitu kan, sama dengan apa tadi? E magnitud ya, cos omega T dikurangi beta 0Z AX nih ya, volt per meter. Ini adalah rumus umum. Z di sini adalah komponen perambatan, gelombang merambat di sumbu Z. Maka di sininya setelah beta 0 itu Z. Setelah kurung nanti AX ini adalah arah lambat. Seperti itu ya. Nah, diketahui dari soal E, Z, T sama dengan apa? Tadi ingat? Satu koma 51 kali 10 pangkat minus 3. 1,51 kali 10 pangkat minus 3 cos 2V kali 10 pangkat 7T 2V kali 10 pangkat 7T dikurangi beta 0Z AX. Beta 0Z AX. Volt per meter. Ini vektor. Ya, ini vektor. Yang ditanyakannya adalah
Yang ditanyakannya adalah konstanta propagasi beta 0 dan panjang gelombang lambda juga persamaan medan magnet. Yang ditanya tadi adalah beta 0, kemudian lambda, kemudian apa tadi? Medan magnet, realnya. Nah, seperti ini yang dipertanyakan. Maka, bagaimana kita menjawab soal seperti ini? Kita lihat, ini rumus umumnya ya. Ini rumus umum. Ini adalah rumus umum. Boleh dihafalkan. Ini adalah rumus umum kita. Dari rumus umum, apa yang bisa kita ketahui? Bahwa medan listrik besar magnitudnya adalah 1,51 kali 10 pangkat minus 3 volt per meter. Ininya ya, amplitudonya. Kemudian apalagi yang kita ketahui? Omega sama dengan apa? Omeganya sama dengan 2pi kali 10 besarnya? pangkat 2pi kali 10 pangkat 7. Omega sama dengan 2pi 2pi kali 10 pangkat 7. 2pi kali 10 pangkat 7. Apalagi yang diketahui di sini? Arah rambat, arah sumbu Z, arah getar, arah sumbu X gitu ya. Oke. Ini radian per detik. Satuannya radian per detik. Kita mencari beta 0. Nah, beta 0 sama dengan omega akar mu 0 epsilon 0. Gitu ya. Atau sama dengan omega per C. Udah, kita langsung bisa hitung ini. Omega per C berapa? 2pi kali 10 pangkat 7 per 3 kali 10 pangkat 8. Ini sama dengan 2 per 30. Kemudian lambda. Lambda sama dengan C per F, gitu ya. Lambda sama dengan C per F, berarti 3 kali 10 pangkat 8 per F-nya 1 kali 10 pangkat. Dari sini kita lupa, kita ketahui F-nya itu adalah kan 2pi, berarti kalau omega kan 2pi F, berarti F-nya sama dengan 1 kali 10 pangkat 7. Atau 10 MHz. Gitu ya. Sepuluh pangkat 7. Ini dicoret. Jadi sisanya 30 meter. Atau pakai cara yang lain. Beta 0 sama dengan 2pi per lambda. Lambda sama dengan 2pi per beta 0. 2pi-nya ada. Beta 0-nya 2pi per 30. Maka lambda menjadi 30 meter. Apalagi yang kita cari? Beta 0, lambda, dan H. Nah, untuk mencari H itu sama penulisannya. H, Z, T ya. Dalam bentuk real time berarti HM cos omega T dikurangi beta 0
Z. Tapi arah getarnya berbeda. Kalau ini X, arah rambatnya ke arah Z, berarti arah getarnya ke arah sumbu Y. Ini jangan salah. Satuannya ampere per meter. Kita butuh HE. Yang biasa kita tahu adalah kalau di udara, adalah perbandingan antara medan listrik dan medan listrik dibagi dengan medan magnet, adalah jawabannya eta. Eta itu apa? Eta 0 itu besarnya sudah tahu kita. Ini jadi konstanta kalau di udara, yaitu 120 pi. Besarnya dari akar mu 0 per epsilon 0. Ya, 120 pi. Maka H-nya akan besarnya menjadi, pindah ke sana, E dibagi 120 pi. Atau E dibagi berapa? 377. Nah, HM-nya berarti sama dengan EM-nya berapa? EM dibagi 377 sama dengan 1,51 kali 10 pangkat minus 3 dibagi 377. Sama dengan berapa ya? Ada yang bisa hitungkan? Berapa besarnya? 1,51 kali 10 pangkat minus 3 dibagi 377. Berapa nilainya? Coba tolong dihitungkan. Ada yang bisa jawabannya berapa? 0,004 kali 10 pangkat minus 3. 0,0. 0. Nolnya berapa? 0 Dua, lagi. 0 0, lagi 4 4 kali kali 10 pangkat minus 3 gitu ya? Ya. Oke. Atau sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 1, 2, 3. 6 ya? Maka jawabannya HM salah. H dalam komponen ZT, ruang dan waktu, HM-nya adalah 4 kali 10 pangkat minus 6. Cos omega T-nya jadi berapa? Omega T-nya 2 pi kali 10 pangkat 7T dikurangi. Beta nolnya jadi, beta nolnya itu 2 pi per 30 Z. Gitu ya? AI. Ampere per meter. Jadi begitu. Gitu ya. Kita tuliskan lagi di sini lah. H Z, T
sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 6 cos 2pi kali 10 pangkat minus 7T dikurangi 2pi per 30 Z AY ampere per meter. Ini adalah untuk medan magnet realnya. Ya. Jadi kita yang diketahui beta 0 seperti ini. Kemudian lambda dan H. Ya. Bisa dipahami? Ada yang masih bingung? Gelombang merambat ke arah sumbu Z positif, arah komponen dari medan listrik polarisasinya ada sumbu X, dan arah komponen medan magnetnya sama sumbu Y. Ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nanti mungkin siap-siap aja minggu depan ya, kita kuis dulu ya. Oke. Kan sebetulnya mudah ya kalau gelombang, jadi tadi kalian tinggal mengetahui komponen-komponennya ya dari persamaan gelombang, kemudian apa itu seperti apa itu arah rambat, apa itu arah getar, apa itu omega, beta 0, nah seperti itu aja. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan ya, dipelajari, latihannya dicoba ya. Terus video link-linknya juga dilihat ya, coba. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan boleh ditanyakan ke saya. Oke. Baik, saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.